Halo, apa kabar? Kembali lagi di Dunia Kita, produksi VOA Washington DC. Saya Marsha Suryawinata dan rekan saya si penakut Retno Lestari. Dia takut karena kita sedang berada di Anacostia. Banyak sekali rumor-rumor tentang daerah ini ya. Iya, katanya sih kalau di Indonesia disebutnya tuh tempat jin buang anak. Kalau bandel dibuang lo ke Anacostia gitu. Nah, kita sekarang berada di depan landmarknya Anacostia, yaitu berupa kursi. Iya, kursi ini menjadi daya tarik ya, karena besar sekali. Ini tadinya adalah toko mebel gitu. Jadi ditaruh kursi besar untuk menandakan gitu. Dan di sini kita aman-aman aja ya. Ternyata aman-aman saja. Dan memang biasanya tuh rumor-rumor itu jauh lebih mengerikan. Jadi berlebihan dibandingkan kenyataan sebenarnya. Biasa kalau misalnya di Amerika ditakut-takutin sesuatu nanti jadi paranoia. Iya. Seperti 9/11 di mana kaum muslim diidentikan dengan kekerasan ya. Kekerasan. Nah, orang-orang tuh tidak tinggal diam di sini gitu. Iya, bahkan sih ya, bukan cuma orang muslim saja yang mendukung keberadaan muslim di Amerika, tetapi juga orang non-muslim. Oh, begitu. Iya, mereka membuat sebuah gerakan dengan menempelkan poster-poster sebagai dukungan terhadap muslim di subway di New York. Oke, kita ke New York sekarang juga. Ini dia liputannya. Sebuah iklan pro-muslim Amerika baru-baru ini mulai terlihat di berbagai stasiun kereta bawah tanah kota New York. Pesannya, Love Your Muslim Neighbors. Iklan ini diprakarsai 3 lembaga beragama, lembaga Yahudi, Rabbis for Human Rights North America, dan 2 lembaga Kristen, Sojourners, dan The United Methodist Women. Iklan ini bertujuan melawan iklan anti-muslim yang muncul di 10 stasiun kereta bawah tanah pada akhir September lalu. Iklan yang mendukung warga muslim Amerika ini sengaja dipasang di tempat yang sama dengan yang anti-muslim, bahkan ditempel bersebelahan. We want to put out that the message of our religious traditions is one of love. And I hope that people see that and understand that to be a religious person is to have obligations toward every single other person in the world. Tapi menurut warga New York ini, seharusnya iklan anti-muslim tidak digubris dan tidak perlu dibuat iklan lawannya. It was very distressing to see that people are so vehement in their hate of other people and generalizing in groups. Perhaps we should just let it die out, though I know people felt very strongly about it. So unfortunately, those little ads are very hard to see. Love them. Love them, because it's somebody has to speak up, and I think it's great. I think it's a nice counterbalance. Tapi tak semua warga New York melihat bahwa iklan seperti ini efektif melawan kebencian. I think things like this can actually kind of put up a wall between what we're really trying to create, which is a peaceful coexistence, which happens less through advertisements and movies and those kinds of things, and more with actual connection. Departemen Transportasi Umum Kota New York sempat menolak memasang iklan anti-muslim berdasarkan kebijakan anti penggunaan bahasa yang tidak sopan. Tapi pihak di belakang iklan anti-muslim ini menuntut Pemda ke pengadilan dan menang. Karenanya, Rabbi Jill Jacobs dan kawan-kawan dari 3 organisasi beragama terdorong membuat iklan tandingan kata-kata benci bukan cermin manusia beradab. We hope that it will encourage people to join campaigns against discrimination against our Muslim neighbors. So Rabbis for Human Rights North America is working on, for example, in New York City, a bill that would put an inspector general in the New York Police Department to make sure that there's not unwarranted surveillance of Muslim communities, as there has been. Dari kota New York, tim VOA. Saya nggak ngerti deh, Sya, kenapa ya orang-orang tuh bilang kalau Anacostia itu daerah berbahaya? Karena waktu itu Washington DC mengalami pembangunan, karena kan ibu kota negara ya, pusat pemerintahan. Jadi tempat pemukiman dipinggirkan ke daerah terdekat gitu. Salah satunya ini, dan kebanyakan yang dipinggirkan adalah kalangan menengah ke bawah gitu. Oh, makanya mungkin yang namanya kriminalitas tinggi itu karena kebutuhan ya? Iya, benar. Ngomong-ngomong, saya nggak ngeliat ada kambing. Nggak ada. Atau dikira sapi. Ini Indonesia ya, mulai dulu ada banyak yang jual sapi, Jualan kambing. di pinggir jalan. Nggak ada di sini. Jadi kalau di sini tuh Idul Adha sebenarnya dirayakannya tuh lebih besar dibandingkan Idul Fitri.
dan ada satu lokalisasinya ya, Ya. maksudnya dalam arti terpusat gitu. Ada satu daerah di Michigan yang tempatnya itu dihuni mayoritas agama Muslim. Jadi umat Muslim mayoritas ada di sana. Oh, jadi semarak ya perayaan Idul Adha di sana ya persiapannya? Pasti. Nah, seperti apakah tempat yang banyak warga Muslimnya di Amerika? Berikut liputannya. Berkunjung ke kota Dearborn, negara bagian Michigan, seolah seperti meninggalkan Amerika Serikat. Karena 40% populasi kota berpenduduk 100.000 jiwa ini warga keturunan Arab. Sejarah Dearborn lekat dengan industri otomotif Amerika. Tahun 1907, Henry Ford membangun pabrik mobilnya di Dearborn, menarik imigran dari seluruh dunia, termasuk dari Jazirah Arab. The real immigration started with the advent of the auto industry here, and in particular in 1914 when Henry Ford announced his $5 workday. And then people started flooding here from all over the country. Usually it was immigrant communities who were already established in America. For the Arabs and for the Muslims, it was a little bit different because they were still a relatively recently arriving population. Imigran Arab membawa budaya dan agama mereka hingga membangun Dearborn Mosque. Masjid ini dibangun tahun 1937 dan merupakan masjid tertua di negara bagian Michigan dan tertua nomor 2 di Amerika Serikat. Ada satu lagi keunikannya, berbeda dengan masjid-masjid lainnya di Amerika Serikat, masjid ini boleh mengumandangkan azan. Ketentuan di sini menyatakan bahwa sebuah lembaga atau properti manapun tidak boleh mengganggu keberadaan properti lain, polusi ataupun dengan suara. Nah, azan itu dianggap sebagai gangguan. Itu akan menjadi sasaran komplain dari seluruh tetangga, sehingga perlu izin khusus dari pengadilan. Kawasan di sekitar masjid ini mayoritas Muslim sehingga tak ada yang merasa terganggu oleh suara azan. Masjid beraliran Sunni ini semula didirikan imigran asal Lebanon, namun kini pengurusnya sebagian besar berasal dari Yaman. Namun menurut pengurus, pintu Masjid Dearborn terbuka bagi semua bangsa dan semua agama. Dari Dearborn, Michigan, tim VOA. Kita masih jalan-jalan di Anacostia, tepatnya kini kita berada di Martin Luther King Jr. Drive. Ya, ini di daerah yang namanya Anacostia Historic District. Iya, benar sekali. Jadi di antara kekisruhan daerah ini banyak toko-toko ditutup, banyak orang yang ngantri di tempat pelayanan sosial karena butuh dana gitu kan. Tapi tetap menyimpan sesuatu yang unik seperti banyaknya seni jalanan seperti ini. Ya, ini adalah mozaik. Jadi dibuatnya dari bekas-bekas keramik kayak piring, kemudian pecahan gelas, apalagi sih, kunci, botol, sendok garpu, dan ini lucu kalau misalnya dilihat bentuknya adalah Capitol Hill dan bendera Washington DC, state-nya, dan juga ada peta Virginia, Maryland, DC gitu. Bagus banget ya. Bagus banget. Dan pemirsa, kami masih akan kembali di daerah seputar Anacostia dan juga dengan informasi menarik lainnya, tapi tentunya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita.